Arus mudik di Jalan Raya Kalimalang Bekasi Barat masih landai. Pengendara yang melintas jalur Kalimalang masih didominasi warga yang pulang kerja dari arah Jakarta. Ya, mendekati hari Lebaran 2024, pemudik yang melintasi Jalan Kalimalang masih belum melonjak signifikan. Puncak arus mudik di Jalan Raya Kalimalang diperkirakan terjadi pada H-4 atau H-3 Lebaran, yaitu pada hari Sabtu dan Minggu. Situasi arus mudik Lebaran 2024 di jalur selatan Jawa masih terpantau ramai lancar, khususnya di Simpang Malangbong, Garut, Jawa Barat. Simpang Malangbong kerap menjadi titik macet saat arus mudik Lebaran. Jika terjadi kepadatan, polisi akan memberlakukan rekayasa lalu lintas satu arah. Sementara itu berbeda dengan jalur selatan Jawa yang masih lengang. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama mulai meningkat pada Jumat malam. Sistem kontraflow sudah diberlakukan mulai dari kilometer 70 hingga 55 menuju gerbang pintu tol Cikatama. Data dari Jasa Marga, kendaraan dari Jabodetabek menuju arah tol Trans Jawa dan Bandung melalui gerbang tol Cikatama berjumlah lebih dari 160.000 kendaraan, meningkat sebesar 53,24% dari lalu lintas normal. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada 6 dan 7 April 2024. Kenaikan volume kendaraan juga mulai terlihat di gerbang tol Kali Kangkung. Pemudik mayoritas dari arah Jakarta menuju Semarang. Meskipun ramai, tidak terjadi kepadatan lalu lintas yang signifikan. Para pengemudi hanya membutuhkan waktu sekitar 10 detik untuk bisa melakukan pembayaran di gerbang tol Kali Kangkung. Ya, untuk mengetahui bagaimana situasi arus mudik terkini, telah terhubung rekan kami Nisa Sahib dari kawasan Kalimalang, Bekasi, Jawa Barat, dan Faisal Rinaldi di kawasan Malangbong, Garut, Jawa Barat. Kita mulai dari Nisa Sahib. Selamat malam rekan-rekan. Nisa, apakah sudah mulai terlihat kepadatan pemudik di lokasi Anda berada saat ini? Baik David dan juga pemirsa, H-5 menuju Lebaran 2024, lalu lintas di jalur Kalimalang, Bekasi Barat masih terpantau ramai lancar. Beberapa pemudik sudah terlihat melintasi jalur ini tetapi jumlahnya belum signifikan. Bila dibandingkan pada sore tadi, memang adanya peningkatan pada malam ini yaitu pada pukul 20.56. Dan memang biasanya pemudik melewati jalur ini lebih memilih untuk melintas di malam hari untuk menghindari teriknya matahari. Dan diprediksi jumlah pemudik akan terus meningkat di dalam memasuki libur dan juga cuti bersama. Dan puncak arus mudik di Jalan Raya Kalimalang ini diprediksi akan terjadi pada H-3 atau H-4 Lebaran 2024 atau hari Sabtu dan Minggu. Dan sampai saat ini Kanit Lantas belum melakukan rekayasa lalu lintas dikarenakan kemacetan belum terjadi di Jalan Raya Kalimalang ini. Dan mendekati puncak arus mudik, Polres Metro Bekasi Kota sudah menyiapkan pos pengamanan mudik dan juga menyediakan tim medis dan menyediakan ambulan bila mana ada masyarakat yang membutuhkan. Dan pihak kepolisian juga menghimbau kepada pemudik yang mengendarai sepeda motor agar tidak membawa muatan lebih dari kapasitas dan juga tidak berboncengan lebih dari 2 orang. Dan untuk mengetahui lalu lintas di Jalan Lingkar Gentong sudah ada rekan kami yaitu Faisal. Faisal, silakan laporan Anda.
Ya baik, terima kasih Nisa Sahib. Kita beralih ke jalur selatan dan saat ini kami berada di jalur atau di Jalan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan memang tadi kami berada di Simpang 3 Malambong dan kemudian ketika kami mendapatkan kabar bahwa di sini tadi sempat terjadi kecelakaan yang melibatkan satu buah bus dan tadi juga kami memantau di sini kurang lebih sekitar 5 menit yang lalu sempat terjadi kepadatan daripada kendaraan yang melintas di sini. Dari pantauan kami di sini memang tadi sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang, kurang lebih panjang daripada kemacetan ini sekitar 1 km dan kemacetan tersebut memang dari titik kami melaporkan saat ini hingga ke perbatasan Garut Tasikmalaya tadi sempat terjadi kemacetan. Namun untuk saat ini untuk situasi arus lalu lintasnya bisa dikatakan ramai lancar. Dan David dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa tadi kami sempat menyebutkan ada kecelakaan satu buah bus di sini atau tempat kami melaporkan saat ini di kawasan Lingkar Gentong Tasikmalaya, Jawa Barat. Namun untuk saat ini bus tersebut memang sudah dievakuasi dan juga dari informasi yang kami dapatkan tidak ada korban jiwa ataupun luka begitu. Dikarenakan tadi juga para penumpang yang ada di dalam bus langsung dievakuasi dipindahkan ke bus lain untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian juga David dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang untuk di jalur Lingkar Gentong ini bisa dikatakan cukup rawan dikarenakan arus atau kondisi jalanannya ini cukup berliku-liku dari mulai belokan kemudian juga tanjakan hingga turunan. Dan untuk masyarakat yang memang akan melewati jalur Lingkar Gentong ini atau jalur selatan untuk diimbau untuk tetap berhati-hati. Dan juga David dan juga pemirsa memang untuk di jalur selatan ini sendiri ada beberapa titik yang memang rawan kemacetan pada saat musim arus mudik 2024 ini. Di antaranya ada kawasan Limbangan di mana di sana terdapat Pasar Tumpah, kemudian ada di kawasan Lewo, kemudian ada di kawasan Simpang 3 Malambong dan salah satu titik kemacetan lainnya ada di tempat kami melaporkan saat ini yakni di kawasan Lingkar Gentong. Dan untuk mengantisipasi kemacetan ataupun kepadatan tersebut juga pihak kepolisian nantinya akan menerapkan rekayasa lalu lintas seperti misalnya sistem satu arah atau sistem one way, namun nantinya akan diberlakukan bersifat situasional. Demikian David. Ya baik, terima kasih Faisal untuk laporannya dari kawasan Lingkar Gentong dan juga sebelumnya ada Nisa Sahib yang berada di kawasan Kalimalang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, tidak hanya moda transportasi darat dan laut, pemudik juga menggunakan moda transportasi udara. Pesawat masih menjadi favorit masyarakat yang ingin mudik karena dapat mempersingkat waktu tempuh. 5 hari jelang Lebaran, pemudik terlihat memadati area pintu kedatangan hingga counter check-in area Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Hari ini terjadi lonjakan penumpang yang cukup signifikan, yakni 170.000 penumpang dan 1.157 penerbangan. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta memprediksi puncak arus mudik akan terjadi esok hari di tanggal 6 April 2024. Hari ini berdasarkan data yang kami terima, penumpang sekitar 170.000 yang akan melintas di Bandara Soekarno-Hatta. Dibandingkan kemarin adalah sekitar 138.000. Dan kami memprediksi puncaknya adalah terjadi pada H-4, yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024. Sementara di Bandara Internasional Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, ribuan calon penumpang yang akan mudik mulai ramai. Pemudik menyebutkan pulang kampung dari luar negeri menjadi lebih cepat, terutama ke wilayah Jawa Barat melalui Bandara Kertajati dan dapat memangkas waktu tempuh dibanding harus melalui Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, Banten. Alhamdulillah memudahkan karena dari rumah ke sini jarak paling 3-4 jam kan. Kalau ke Jakarta lumayan jauh, 6 jam, 7 jam. Baguslah, memudahkan. Sementara Bandara Doho Kediri, Jawa Timur resmi melakukan pendaratan pertama penerbangan komersial dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pendaratan perdana pesawat Citylink KIG 752 ini disambut prosesi water salute. Pesawat disemprot air dari 2 mobil pemadam kebakaran. Prosesi ini menandai mulai beroperasinya Bandara Internasional Doho Kediri. Bandara Doho Kediri menjadi penghubung udara kawasan selatan Jawa Timur, siap melayani penerbangan baik domestik maupun mancanegara.
Beginilah api yang membakar bus PO Agramas di eksit tol Adiwerna Kabupaten Tegal, Jawa Tengah siang tadi. Diduga disebabkan korsleting arus listrik di dashboard mesin bus, bus akhirnya terbakar. Kejadian bermula bus berplat nomor B7214 KGA ini mengalami kerusakan mesin di KM 284 jalur B Tol Pejagan Pemalang. Lalu bus diderek menuju eksit tol Adiwerna Tegal, namun kemudian mengeluarkan asap hingga terbakar. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini, sopir berhasil menyelamatkan diri. Petugas damkar dari Kabupaten Tegal dan Kota Tegal diterjunkan untuk memadamkan api. Proses pemadaman berlangsung selama 30 menit. Sopir mengetahui adanya asap yang keluar daripada dashboard, yang itu saat ini sedang kita lakukan penyidikan. Ya, tim IDEN sudah kami terjunkan untuk mengecek penyebab daripada kebakaran ini. Kasus bus terbakar ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian Polres Tegal. Akibat kejadian ini, PO bus ditaksir mengalami kerugian hingga 500 juta rupiah. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memprediksi akan terjadi cuaca ekstrim saat mudik Lebaran tahun 2024. Dan pemerintah pun mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan saat mudik. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mendeteksi adanya bibit siklon tropis baru yang memicu cuaca ekstrim selama musim mudik Lebaran tahun 2024. Kecelakaan kilometer 64 tol Parung kita. Diketahui Rabu 3 April lalu atau seminggu sebelum Lebaran, tol Bogor Ciawi Sukabumi Jawa Barat amblas. Peristiwa itu dipicu cuaca ekstrim berupa hujan lebat yang melanda area tersebut. Akibat kejadian itu, sebuah minibus terbawa arus longsor dan dievakuasi petugas. Akibat longsor di tol Bocimi ini, polisi akan mengalihkan arus lalu lintas selama arus mudik Lebaran. Nanti kami akan koordinasikan dengan stakeholder terkait dengan mitigasi atau penanganan selanjutnya atau bagaimana status selanjutnya. Dan upaya kepolisian Polres Sukabumi pengalihan kendaraan biasanya lewat jalan tol seperti apa dari komandan sendiri wilayah? Pada dasarnya untuk kami sifatnya koordinatif karena exit tol Cigombong itu wilayah Bogor dan juga nanti oleh teman-teman Korlantas, otomatis nanti sementara ini masih dalam masa evaluasi dialihkan lewat Cigombong. Sementara akibat banjir, jalur Pantura tergenang air setinggi hingga 40 cm. Banjir membuat pengendara dan pemudik harus memperlambat laju kendaraannya. Arus lalu lintas sempat tersendat sampai 3 km. Terkait prediksi cuaca ekstrim, BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan antisipasi dini terhadap potensi cuaca ekstrim seperti hujan yang diprediksi akan terjadi pada sore hingga malam dengan intensitas sedang hingga lebat. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan seperti apa situasi terkini dan apa saja yang perlu menjadi perhatian, sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom Kasubditwal dan PJR Ditgakum Korlantas Polri, Kombes Pol Faisal. Selamat malam, Pak Faisal. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Baik, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami dan turut pula bergabung Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG melalui sambungan telepon. Selamat malam, Pak Andri Ramdhani. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami. Saya ke Pak Faisal. Pak Faisal, ini kalau kita lihat ini ada longsor di Bocimi, kemudian ada banjir juga di Pantura. Ini jadi masih aman nggak ini kita mau mudik lewat jalur darat? Ya, terima kasih Mas. Jadi memang ada kejadian di Tol Bocimi, yaitu tepatnya di KM 65 Ambon. Dan kemarin kebetulan saya juga ke sana bersama dengan teman-teman dari PUPR dan BPJT. Dan sampai dengan malam ini karena ada tambahan atau longsor susulan, akhirnya kita tutup total dan mulai kita lakukan rekayasa yaitu pengalihan arus
yang dari Sukabumi ke Jakarta maupun dari Jakarta ke Sukabumi. Untuk yang dari Jakarta ke Sukabumi, kita lewatkan di Ciawi, kemudian lewatkan juga di Cigombong dan di Caringin. Dan sekarang sudah mulai berjalan. Tentunya juga pasti ada hambatan karena memang selama ini tol Bocimi itu yang keluar dari Parung Kuda mengarah ke Sukabumi itu sangat membantu, begitu Mas. Apa kalau Nah, dari sebaliknya titik-titik juga, yang lain, Pak, ya, apakah ada titik-titik lain yang perlu diwaspadai atau mungkin ada jalur mana lah yang menjadi imbauan atau anjuran untuk diambil? Di ya, Pantura jadi begitu. untuk titik-titik yang perlu diantisipasi, selain di jalur Bocimi sendiri, itu juga di tol Jagorawi, tepatnya di KM 12 Bandung. Ya. Kemarin juga terjadi ada luapan air di KM 12 sehingga kami minta teman-teman dari PUPR dengan BPJT untuk menyedot air tersebut karena memang akibat dari luapan tersebut terjadi antrean yang panjang sehingga kita melakukan rekayasa yaitu kontraflow dari arah Jakarta yang mengarah ke dari arah Jakarta itu sampai sekalian sekarang mengarah masih ke arah Bogor. Sampai sekarang ya masih ya? Sekarang sudah Mas, sudah mulai sudah aman karena Sudah aman ya, baik. Kalau dari wilayah Pantura, Pak? Hujan. Kalau dari wilayah Pantura aman? Pantura aman, insya Allah aman Pantura. Ya, namun tetap kita mengantisipasi. Jadi upaya-upaya kami dari kepolisian untuk mengantisipasi, tentunya kami di samping stakeholder dan juga para pemerintah menyiapkan teman-teman dari tim SAR-nya, baik itu tim SAR yang ada di Pemda, kemudian tim SAR yang ada di kepolisian dan TNI. Iya, betul. Baik, saya ke Pak Andri dulu, Pak Andri. Ini kan dikatakan bahwa cuaca ini ekstrim akan terjadi terus ya. Ini berapa waktu yang, maksud saya berapa lama akan terus terjadi? Oke, baik. Selamat malam semuanya. Pertama mungkin perlu saya sampaikan dulu, ini kami melihat dari hasil analisis citra radar BMKG ya, per jam 9 malam terlihat lebaran hujan hampir merata di seluruh Indonesia, terutama mungkin di beberapa wilayah di wilayah Sumatera bagian barat, mulai dari Bengkulu, Jambi hingga Lampung bagian selatan. Lalu mungkin juga perlu diantisipasi saat ini sedang terjadi hujan yang cukup lebat ataupun kategori sedang hingga lebat ya, mulai dari wilayah di Jawa Tengah dan beberapa lokasi wilayah Jawa Timur, lalu juga di Kalimantan. Itu intensitasnya tinggi ya Pak, kalau yang di Jawa? Di Jawa Tengah ini kami pantau per data jam 9 malam ini cukup tinggi. Jadi pada kategori sedang hingga lebat. Akan terjadi berapa lama? Berapa jam begitu ke depan atau seperti apa? Saat ini kami prediksi hingga 3-6 jam ke depan masih berpotensi. Dan kondisi ini sejalan dengan apa yang sudah kami sampaikan ya. Artinya terkonfirmasi bahwa beberapa hari ke depan khususnya pada periode mudik perlu diwaspadai adanya potensi cuaca ekstrim. Dan ini menjadi concern kita bersama karena bertepatan dengan periode puncak mudik angkutan lebaran khususnya di wilayah Jawa ya, Trans Pulau Jawa dan juga mungkin di beberapa wilayah yang perlu kita waspadai. Demikian. Baik, ini mudik baik darat, laut dan udara. Kali ini kan memang tantangannya cuaca ekstrim. Apa yang perlu kemudian diperhatikan bagi para operator transportasi ini? Oke, yang paling mungkin terasa ya bagi masyarakat umum yang mengambil jalur darat ini yang mungkin perlu kita sampaikan untuk dihimbau untuk selalu waspada terhadap adanya potensi hujan ekstrim tersebut. Nah, BMKG sendiri sudah mengidentifikasi beberapa wilayah yang memang perlu dijadikan concern ya.
Dan ini berlangsung paling tidak hingga 11 Maret. 11 Maret ya. Jadi kita harus waspada di situ. Maaf, 11 April kalau 11 Maret. 11 April. Oh iya, 11 April. Ini saking semangatnya kali ya, udah mau Lebaran. Baik, mungkin saya mau ke Pak Faisal. Pak Faisal, ya ini kan banyak pengendara motor. Lalu apa imbauan untuk para pengendara motor dan juga pengendara mobil ya, kendaraan roda 4? Ya, jadi untuk para pemudik, khususnya yang menggunakan baik itu roda 2 maupun roda 4, kita berharap tetap mereka menjaga keselamatan. Kemudian apalagi tadi kita sudah mendapatkan informasi bahwa cuaca ini sampai dengan 11 April tentunya ini sangat kita harus antisipasi sekali, terutama mereka yang melakukan perjalanan darat. Nah, untuk teman-teman yang masyarakat yang roda 2 maupun roda 4, tolong kalau misalnya sudah hujan turun dan sebagainya, lebih baik berhenti istirahat sampai menunggu hujan reda. Ya, jangan dipaksakan begitu Pak ya. Iya, jangan dipaksakan. Apalagi kalau kondisi sudah capek dan sebagainya, lebih berhenti karena bagaimanapun juga keselamatan yang paling utama tuh, ya. Iya, bukan buru-buruan atau cepet-cepetan ya. Baik, ya, terima betul. kasih. Betul sekali. Terima kasih Pak Faisal sudah berbagi bersama kami. Demikian juga Pak Andri Ramadhani, terima kasih banyak sudah. Ada hal lagi yang saya sampaikan, Mas. Ya, singkat saja Pak, silakan. Jadi masyarakat dapat memanfaatkan informasi BMKG melalui aplikasi Info BMKG di Android maupun BMKG. iOS ya. Info BMKG di situ ada notifikasi warning setiap 3 jam ya, kita bisa memantau bagaimana kondisi hujan. Jadi ini dapat dimanfaatkan ya. Diupdate setiap 3 jam. Masyarakat. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri Ramadhani. Ya, terima kasih Pak Faisal. Selamat bertugas kembali. Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan kegiatan dan anggaran kunjungan kerja Presiden Jokowi ke berbagai daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab alokasi dana kunjungan kerja Presiden berasal dari APBN. Yang jadi pertimbangan Presiden memilih misalnya ke Jawa Tengah itu lebih banyak berkaitan dengan peta ini. Kira-kira ini alokasi dana yang dibawa untuk kunjungan-kunjungan Presiden itu yang dari mana saja? Sidang sengketa Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi. Agenda sidang hari ini ialah mendengarkan kesaksian dari 4 menteri, yakni Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartanto, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Dalam persidangan, Wakil Ketua MK Saldi Isra mempertanyakan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo yang mayoritas ke Jawa Tengah. Selain itu, Saldi Isra juga menyoroti alokasi dana yang digunakan Joko Widodo pada setiap kunjungan kerjanya. Menjawab hal tersebut, Menko PMK Muhadjir Effendi menjelaskan bahwa kunker Presiden Jokowi dalam rangka memantau program Presiden tepat sasaran. Kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi 1 periode dengan beliau. Dan disitulah Presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan, mengecek apa betul semuanya sudah terdeliver. Sekaligus untuk mendapatkan feedback. Masa 800.000 kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh Indonesia? Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan dana kunjungan Presiden berasal dari APBN. Dana tersebut juga bisa dipakai untuk kegiatan Presiden dan Wakil Presiden, seperti kegiatan keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, atau dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang. Dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan 48/2008 yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 106 tahun 2008. Sementara dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sesnek nomor 2 tahun 2020. Sebelumnya, kunjungan kerja Presiden Joko Widodo dan dana bantuan sosial ialah beberapa masalah yang dipersoalkan oleh kedua pemohon. Kedua pemohon menilai kunker Jokowi sambil membagikan bansos mempengaruhi kemenangan Prabowo Gibran. Tim Liputan iNews melaporkan.
Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengungkap alasan dirinya jarang muncul saat pembagian bansos di masa pemilu saat menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres 2024. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan bantuan berupa pangan beras bukan dari Kementerian Sosial. Hadir sebagai saksi dalam persidangan sengketa Pilpres 2024, Menteri Sosial Tri Risma hari ini menjawab pertanyaan Hakim MK Daniel Yusmik terkait minimnya kemunculan Tri Risma hari ini dalam pembagian bansos selama masa pemilu. Menurut Menteri asal PDI Perjuangan ini, dirinya turun jika ada perselisihan di lapangan. Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin Bapak itu memang karena orangnya harus saya tolong. Misalkan kemarin saya nemukan di Sinja anak yatim, nggak ada orang tuanya, rumahnya itu di jurang begitu. Saya masuk harus jalan kaki 1 kilo gitu, itu nggak ada orang tuanya. Saya harus ngerayu dia. Maukah kamu ikut di tempat kami? Jadi saya datang untuk itu, bukan itu lebih banyak seperti itu. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menegaskan bantuan berupa pangan beras bukan dari Kementerian Sosial. Seluruh program bantuan dari kementeriannya disalurkan dalam bentuk transfer tunai. Transfer ke rekening penerima manfaat 100%. Kecuali respon kasus, jadi ada yang sakit, ada yang disabilitas butuh bantuan dan itu dia belum menerima bantuan sama sekali, baru kita bentukkan macam-macam, mungkin nanti bisa saya tunjukkan fotonya. Diketahui hari ini Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Jokowi untuk menjadi saksi di sidang sengketa Pilpres. Keempat menteri itu yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma hari ini, dan Menko PMK Muhadjir Effendi. Tidak hanya membantah tentang perintah aneh-aneh, Menko PMK Muhadjir Effendi juga berpendapat tidak masuk akal bansos pengaruhi pemilih saat pencoblosan. Namun Hakim Konstitusi meminta Muhadjir tidak mengulasnya karena yang berhak menilai hanya para Hakim Konstitusi. Jadi sebetulnya kunjungan Bapak Presiden itu kan bukan sekarang saja. Yaitu memang salah satu pola kepemimpinan beliau. Saya sangat paham karena saya pernah mendampingi 1 periode dengan beliau. Ketika membagi KIP, Pak Presiden selalu membagi KIP ke daerah-daerah. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed. Sekali lagi saya sampaikan, terlalu muskil kalau hanya 100 kunjungan untuk secara simbolik membagi bansos, kemudian itu berpengaruh secara nasional, itu saya kira doesn't make sense. Mohon Bapak tidak berpendapat soal itu. Mohon maaf. Ya. Ya. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon maaf kalau kurang berkenan. Baik. Sementara itu wacana angket usut-usut dugaan kecurangan pemilu 2024 belum juga terrealisasi. Bahkan di penutupan sidang keempat 2024, fraksi yang berencana menggulirkan angket tak terdengar suaranya. Wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan di Pilpres 2024 belum juga terwujud. Bahkan hingga Dewan Perwakilan Rakyat menutup masa sidang 4 tahun 2024, sejumlah fraksi partai politik yang berencana menggulirkan hak angket tak lagi bersuara. Begitupun dengan Ketua DPR RI, Puan Maharani. Puan hanya geleng-geleng kepala saat ditanya awak media mengenai nasib hak angket tersebut. Bisa dijelaskan apakah memang ini ada usulan atau memang sedang dibahas gitu. Itu aja sih Mbak, terima kasih. Nggak ada itu. Yang MD3-nya nggak ada ya Mbak? Kalau yang hak angket Mbak? Hak angket pertama kali digulirkan oleh calon presiden Ganjar Pranowo kepada partai pendukungnya. Bahkan saat itu PDIP mengaku telah menyusun naskah akademik sebanyak 101 halaman terkait implementasi sejumlah undang-undang yang berbau penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hukum. Koalisi pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mengaku telah berkoordinasi dengan Timnas Amin
Namun, Timnas Amin masih menunggu PDI Perjuangan untuk menggulirkan hak angket lantaran PDIP sebagai partai pemenang pemilu dan memiliki kursi terbanyak di DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama mitra menyalurkan bantuan beras kepada yatim piatu, kaum duafa dan lansia di Kampung Nelayan Sembilang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kegiatan ini rutin dilakukan MNC Peduli selama bulan Ramadan guna membantu masyarakat. MNC Group melalui MNC Peduli melaksanakan kegiatan bakti sosial di berbagai lokasi pada bulan Ramadan 1445 Hijriah. MNC Peduli bersama mitra berbagi kebaikan dengan memberikan bantuan beras kepada yatim piatu, duafa dan lansia yang terletak di pesisir utara Jawa, tepatnya di Kecamatan Sembilangan, Kabupaten Bekasi. Bantuan beras ini pun disambut antusias warga setempat yang senang dengan kehadiran MNC Peduli. Alhamdulillah, terima kasih saya ucapkan untuk MNC Peduli dan rekan relasinya untuk membantu warga kami, terutama untuk yatim dan jompo ya Pak. Semoga berkah selalu untuk MNC Peduli. MNC Peduli bekerja sama dengan berbagai mitra, memberikan bantuan baik itu kepada yatim piatu maupun pada duafa atau ke daerah-daerah lain, memberikan santunan atau juga bingkisan untuk warga-warga kita yang termasuk dalam prasejahtera, masyarakat prasejahtera. Kami berikan 100 packs beras dan juga mie instan untuk keperluan harian dalam menjalankan ibadah puasa. Melalui berbagai programnya, MNC Peduli akan terus memberikan kontribusinya untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Meski belum ditetapkan pemerintah, ribuan jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta menggelar perayaan Hari Raya Idul Fitri 2024 lebih awal. Perayaan ini berdasarkan hitungan kalender mereka yang menetapkan 1 Syawal pada Jumat pagi. Gema takbir dikumandangkan para jemaah Masjid Aulia di Gunung Kidul, Yogyakarta sebagai tanda memasuki 1 Syawal atau perayaan Hari Raya Idul Fitri. Ribuan jemaah Masjid Aulia menggelar perayaan Sholat Idul Fitri lebih awal dibandingkan dengan umat Islam lainnya. Masjid Aulia sendiri tersebar di berbagai desa di berbagai kecamatan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Keputusan perayaan Hari Raya ini berdasarkan hitungan kalender para jemaah Masjid Aulia, di mana awal Ramadan jatuh lebih awal dari ketetapan pemerintah, sehingga perayaan Lebaran diyakini jatuh pada hari ini. Saling rukun, jaga kesatuan dan persatuan dengan siapa saja, jangan menyalahkan orang. Kalau disalahkan itu salah, kalau benar malah dia yang untung, kita yang jadi tertuduh. Tapi juga jangan mudah membenarkan. Ya kalau yang saya benarkan itu benar. Kalau ternyata yang saya benarkan itu salah, kerjasama dalam kejahatan. Pengasuh jamaah Masjid Aulia juga berharap masyarakat menghargai keputusan jamaah melaksanakan Idul Fitri lebih awal. Tim Liputan iNews melaporkan. Tim SAR mencari 5 anggota keluarga yang diduga hilang terjebak longsoran akibat gempa yang mengguncang Taiwan pada Rabu lalu. Pemerintah Taiwan mengumumkan sejauh ini 10 orang tewas akibat gempa. Pemirsa, informasi yang akan hadir akan sekaligus menutup iNews Prime pada malam hari ini. Saya David Silahoy dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa. Tim SAR gabungan bergerak cepat menjangkau daerah yang diduga menjadi lokasi hilangnya 5 anggota keluarga di Taman Nasional Taroko di pinggiran Hualien, Taiwan. Satu keluarga terdiri atas 5 orang bermarga Yu diduga hilang terjebak longsoran setelah pergi mendaki dan menjalani tradisi ziarah pembersihan makam leluhur. Tim SAR mencari 5 anggota keluarga yang diduga hilang terjebak longsoran akibat gempa yang mengguncang Taiwan pada Rabu lalu. Pemerintah Taiwan mengumumkan sejauh ini 10 orang tewas akibat gempa. Pemirsa, informasi yang akan hadir akan sekaligus menutup iNews Prime pada malam hari ini. Saya David Silahoy dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.
Tim SAR gabungan bergerak cepat menjangkau daerah yang diduga menjadi lokasi hilangnya 5 anggota keluarga di Taman Nasional Taroko di pinggiran Hualien, Taiwan. Satu keluarga terdiri atas 5 orang bermargayu diduga hilang terjebak longsoran setelah pergi mendaki dan menjalani tradisi ziarah pembersihan makam leluhur. Dalam pencarian di lokasi, petugas sudah menemukan 2 jenazah dan 4 korban lain yang belum terverifikasi identitasnya oleh pihak berwenang. Tim SAR bergerak cepat dalam pencarian di Taman Nasional Taroko karena di lokasi masih terjadi longsor susulan. Sementara itu, Perdana Menteri Taiwan Chen Chien-jen pada Kamis waktu setempat meninjau lokasi pengungsian di Hualien. Salah seorang pengungsi asal Indonesia, Henry Sutrisno, memilih mengungsi karena trauma dengan gempa yang terjadi. Profesor di Universitas Hualien Donghua ini mengungsi dengan istri dan bayinya. Jadi ya lumayan menyeramkan ya gempanya. Ya, jadi karena ada baby juga, jadi pas gempa terjadi ya semuanya berantakan. 1 menit setelah gempa langsung segera keluar dari apartemen dan nunggu sampai 4-5 jam baru naik lagi ambil beberapa barang, dompet yang utama lah. Pemerintah Taiwan sejauh ini mengumumkan 10 orang tewas, 1.000 lainnya terluka, dan 150 orang hilang kontak diduga hilang akibat gempa.